Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para habaib, para asatidah yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya hormati. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Apa? Forza. Zainal diam. Ini anak Forza namanya Zainal. Terlalu pinter orangnya. Sampai-sampai saya masuk ke tol mobil, di Uber media pakai motor. Motor Zainal bisa masuk ke tol. Di Uber polisi tangkap dia. Tepuk tangan buat Zainal. Diam nah. Kalau kamu ngomong, gue suruh ceramah lo. Gue yang dengerin lo. Saya mau cerita sedikit agak porno, tapi bukan porno. Boleh? Ini karena dalam rangka tafakur, kita berpikir. Ketika saya di Australia dalam processing film Satria Bergitar. Tahu film Satria Bergitar? Nah, itu prosesinya di Australia. Pada suatu malam, saya setengah tidur di hotel, tiba-tiba ada ketok pintu. Tak, tak, tak. Saya buka, perempuan bule, cantik banget. Dia bilang apa? Good evening. I'm yours tonight. Selamat malam, saya milik Anda malam ini. Langsung ngomong begitu. Rupanya disuruh bos untuk servis Roma Irama, gitu ceritanya. Dikirimin paket gue. Lalu main buka baju aja nih cewek. Saya bilang, get dressed, you'll get sick. Pakai baju, ntar masuk angin lo. Lalu dia bilang apa? You don't like me? Oh, I like you. Apa kamu nggak suka sama saya? Saya suka sama kamu. Kamu tuh very beautiful. Kamu sangat cantik. Saya suka. And so, lalu kenapa nggak mau ML? Tahu ML? ML dah ya. Terus cari artinya. Kenapa nggak mau ML? Saya bilang, I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. It's right, you still believe in God. Gila aja lo, gini hari masih percaya Tuhan. It's great, you still believe in God. Gila gini hari masih percaya sama Tuhan. Okay, you get dressed and have a seat. I'll tell you about God. Lo pakai baju, lo duduk. Gue mau cerita tentang Tuhan. Berlanjutlah itu, dia pakai baju, dia duduk. Lo mau tahu Tuhan? Ya. Apakah Tuhan ada? Ada. Bagaimana bisa ada? Saya tunjukin nama dia gelas. Ini gelas. Ada yang bikin enggak? Dia bilang ada. Sama seperti gini deh, saya mau tanya sama kamu nih ya.
Ini apa nih? Bukan mic, mic. Kalau mic itu pesawat jet tempur. Mikrofon. Oke? Saya mau tanya, jawab yang cepat. Mikrofon ada yang bikin apa enggak? Ada. Yakin? Bisa bilang ada yang bikin. Yakin. Tahu pabriknya di mana? Enggak tahu. Tahu siapa orang yang mendesain mikrofon ini? Tahu orangnya? Enggak. Lalu kenapa kamu bisa bilang yakin? Kenapa? Pabriknya enggak tahu, orang yang bikinnya enggak tahu, tapi yakin mikrofon ini ada yang bikin. Betul? Inilah yang saya bilang sama itu cewek. Saya tunjukin gelas, saya tunjukin televisi. Dia bilang, ini yakin ada yang bikin. Saya bilang, halo, kamu tahu pabriknya di mana? Enggak. Kamu tahu ini gelas pabriknya di mana? Enggak. Kenapa yakin? Apa dijawab? Because structural and functional. Karena benda itu ada bentuknya dan ada gunanya. Menurut akal sehat, setiap benda atau apapun yang ada bentuk dan ada gunanya pasti ada yang bikin. Paham? Enggak perlu tahu pabriknya di mana. Nah, kemudian saya baca satu ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu tentang hari kebangkitan. Katakan kepada orang-orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan bagaimana diri mereka diciptakan. Ibu, bapak, ntar pulang dari sini sampai rumah cari kaca yang gede. Ya, ngaca. Telanjang, jangan pakai baju. Serius. Lalu coba pikirkan itu badan kamu yang ganteng, yang cantik itu. Kok bisa terjadi seperti ini? Bagaimana diri ini bisa tercipta? Ini perintah Allah. Inna nahnu, sesungguhnya aku menjadikan kamu min turab, dari saripati tanah, dikonsumsi oleh orang tua kita. Thumma min nutfah, saripati tanah tadi diolah dalam tubuh kita menjadi nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Kelewatan lo nggak tahu mah. Thumma min 'alaqah, air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah, kemudian segumpal darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki. Fikirkan. Dari sperma, air mani menjadi darah, menjadi daging, kemudian diukir dalam rahim, dalam perut ibu kita. Daging tadi diukir kepala dengan isinya. Di kepala ini dibikin sama Allah, diisi otak buat berpikir. Diukir sepasang mata untuk melihat. Diukir sepasang telinga untuk mendengar. Diukir sepasang bibir untuk berbicara. Kemudian dibuatkan badan, isinya ada paru-paru dengan fungsinya, ada jantung, ginjal, hati dan sebagainya. Semua struktural fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Kemudian dibuatkan sepasang tangan untuk bekerja, dibuatkan sepasang kaki untuk berjalan. Begitu telah sempurna organ tubuhnya, sempurna anggota tubuhnya, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir, siapa yang menciptakan bayi dari air mani, darah, daging dan sempurna seperti ini? Ibumu kah? Bapakmu kah? Atau tidak ada yang menciptakan?
Jawabannya hanya satu, ada yang mencipta. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara Allah mendidik manusia, mengajar manusia untuk meyakini keberadaannya dengan cara bertafakur, memikirkan, memperhatikan ciptaannya. Faham? Faham? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin ada Allah, salah satu perintah Allah yang paling fundamental oleh dari Isra dan Mi'raj apa? Salat 5 waktu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu wajib, kitaban mawquta, tercatat di dalam kitab. Artinya kalau sudah dicatat itu wajib pakai banget bagi setiap orang-orang yang beriman. Tahu artinya wajib, Bu? Al-wajibu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau wajib itu artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggalkan mendapat siksa, nerakanya Allah Subhanahu wa taala.